Novel Rudyard Kipling The Jungle Book menceritakan kisah Mowgli, seorang anak laki-laki yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan dibesarkan oleh serigala. Sementara dia diajari cara-cara hidup hewan, dia tidak pernah belajar bagaimana berinteraksi dengan manusia lain. Kisah terkenal Kipling yang kemudian diadaptasi menjadi beberapa film oleh Disney berakhir dengan pesan yang membangkitkan semangat tentang penemuan diri dan harmoni antara peradaban manusia dan juga alam. Namun hanya sedikit orang yang tahu bahwa itu didasarkan pada peristiwa nyata yang begitu tragis. Saat itu tahun 1867. Latar tempat berada di distrik Bulandsar, India. Suatu malam sekelompok pemburu berjalan melalui hutan ketika mereka menemukan sebuah tempat terbuka. Tak jauh dari situ terbentang pintu ke dalam sebuah gua yang menurut mereka nampak dijaga oleh seekor serigala. Namun pemburu bersiap untuk menyergap serigala tersebut. Namun mereka langsung menghentikan niat mereka untuk menyerang saat mereka tahu bahwa itu bukanlah serigala. Itu adalah seorang anak laki-laki, tidak lebih dari 6 tahun. Para pemburu itu kebingungan. Saat ditanya, sang anak laki itu hanya diam dan menatap mereka dengan tatapan bengis. Tidak ada komunikasi yang terjadi. Hanya geraman bak hewan buas yang keluar dari mulut anak lelaki itu. Setelah mencoba memberi makanan dan membujuknya untuk komunikasi verbal, para pemburu itu pun berhasil membawa sang anak lelaki itu untuk ikut bersama mereka. Dinas Sanikar dan Peradaban. Karena tidak ingin meninggalkan bocah itu di pinggiran hutan yang gelap dan sendirian, para pemburu pada akhirnya membawanya ke panti asuhan Misi Sikandra di kota Agra. Para pemburu menceritakan segala hal tentang anak itu kepada misionaris panti asuhan, dan mereka pun pada akhirnya setuju untuk menampungnya. Hal pertama yang dilakukan misionaris pengurus asrama adalah memberinya nama. Mereka menamainya Dina Sanikar. Diambil dari bahasa Hindi yang berarti hari Sabtu. Tepat pada hari itu dia tiba di panti asuhan tersebut. Selama tinggal di panti asuhan Misi Sikandra, Sanikar diberi nama kedua yaitu Bocah Serigala. Para misionaris berpikir itu cocok untuknya karena mereka percaya dia dibesarkan oleh hewan liar dan tidak pernah mengalami kontak dengan manusia sepanjang hidupnya. Menurut pengakuan mereka, perilaku Sanikar lebih mirip hewan daripada manusia. Dia berjalan dengan 4 kaki dan mengalami kesulitan berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Dia hanya makan daging mentah dan menggerogoti tulang untuk mengasah giginya. Setelah disajikan makanan, dia akan mengendus makanan itu terlebih dahulu. Dia akan memakannya jika menyukainya dan membuangnya jika dia tidak suka. Berkomunikasi secara verbal dengan Sanikar begitu sulit karena ada 2 alasan. Karena dia tidak bisa berbicara dalam bahasa manusia dan setiap kali dia ingin mengekspresikan dirinya, dia akan menggeram atau melolong seperti serigala. Yang kedua, dia juga tidak mengerti bahasa isyarat. Orang yang tidak berbicara dalam bahasa yang sama biasanya dapat memahami satu sama lain hanya dengan menunjukkan berbagai objek dengan jari mereka. Tetapi karena serigala tidak menunjukkan atau memiliki jari dalam hal ini, gerakan isyarat pun mungkin tidak berarti baginya. Meskipun Sanikar akhirnya belajar memahami para misionaris, dia tidak pernah belajar berbicara sendiri. Mungkin karena suara ucapan manusia terlalu asing baginya. Semakin lama Sanikar tinggal di panti asuhan, semakin dia berperilaku seperti manusia. Dia belajar bagaimana berdiri tegak dan menurut para misionaris mulai berpakaian sendiri. Beberapa orang mengatakan dia bahkan mengambil sifat paling manusiawi dari semuanya. Yang cukup menarik adalah Sanikar bukanlah satu-satunya anak serigala yang tinggal di panti asuhan Misi Sikandra saat itu. Menurut laporan, terdapat 2 anak laki-laki dan 1 perempuan yang memiliki kasus yang sama dengan Sanikar. Entah dibesarkan oleh serigala atau hewan lain.
Menurut seorang ahli geografi, panti asuhan itu menampung begitu banyak anak serigala selama bertahun-tahun sehingga mereka tidak lagi terkejut ketika anak lain ditemukan di hutan. Faktanya, kisah anak-anak yang dibesarkan oleh serigala telah bermunculan di seluruh dunia. Dalam kebanyakan kasus, misionaris yang merawat anak-anak adalah satu-satunya sumber cerita. Jadi apakah mereka benar-benar liar atau bisa diperdebatkan? Beberapa percaya bahwa misionaris mungkin telah menemukan mereka dan membesar-besarkan cerita untuk perhatian media. Yang lain juga berhipotesis bahwa anak-anak itu mungkin tidak dibesarkan oleh hewan sama sekali dan bahwa mereka sebenarnya memiliki cacat intelektual atau fisik. Warisan Mowgli di kehidupan nyata. Sementara detail kisah hidup Dina Shanikar tidak dapat diverifikasi, mungkin asal-usul orang tuanya juga tidak diketahui. Berbeda dengan anak gadis ini, salah satunya adalah Oksana Malaya, seorang gadis Ukraina yang lahir pada tahun 90-an dan dia dibesarkan oleh anjing-anjing liar setelah orang tuanya membuangnya ketika dia masih bayi. Ketika dia ditemukan oleh seorang pekerja sosial, dia tidak bisa berbicara dan berjalan merangkak. Setelah bertahun-tahun menjalani terapi, Oksana belajar berbicara bahasa Rusia dan dia sekarang memiliki pacar dan bekerja di peternakan merawat hewan. Dapat dikatakan bahwasanya kehidupan Oksana memiliki ending yang lebih baik dibanding Shanikar. Shanikar sendiri menginjak usia 35 tahun ketika tubuhnya terkena TBC pada tahun 1895. Meskipun ia akhirnya menghabiskan sebagian besar hidupnya yang singkat di sisi manusia daripada hewan liar, dia sebenarnya tidak pernah sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan di panti asuhan. Terlepas dia benar-benar real life Mowgli atau bukan, kisah Dina Shanikar ini memiliki kesamaan yang mencolok dengan The Jungle Book karya Rudyard Kipling, yaitu tentang perjuangan kembali ke sisi kemanusiaan.